Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrin Zulkifli akan mempresentasikan tugas mind map di blog Obcentric dengan NPM 2408260094. Kita masuk ke definisinya. Preeklamsia adalah gangguan hipertensi yang muncul selama kehamilan. Penyakit ini ditandai dengan peningkatan tekanan darah hingga lebih dari 140 sampai 90 mmHg yang terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Pada wanita yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal. Selain hipertensi, preeklamsia juga disertai adanya proteinuria, yaitu keluarnya protein dalam urin akibat kerusakan ginjal. Namun, apabila proteinuria tidak ditemukan, diagnosis tetap dapat ditegakkan bila terdapat tanda-tanda gangguan fungsi organ ibu, seperti gangguan ginjal, hati, otak, dan paru, ataupun adanya gangguan fungsi plasenta. Preeklamsia merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian ibu maupun janin di seluruh dunia, sehingga memerlukan diagnosis dan penanganan yang cepat. Setelah itu kita masuk ke etiologi. Hingga saat ini, penyebab preeklamsia belum diketahui. Penyakit ini dianggap sebagai kondisi multifaktorial, artinya terjadi akibat kombinasi berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor yang paling penting adalah gangguan implementasi plasenta pada awal kehamilan. Normalnya, trofoblast akan menginvasi dinding rahim dan mengubah arteri spiralis menjadi pembuluh darah yang lebih besar agar aliran darah ke plasenta meningkat. Pada preeklamsia, proses ini tidak berlangsung sempurna, sehingga aliran darah menuju plasenta menjadi berkurang. Selain itu, terdapat disfungsi trofoblast, yaitu gangguan fungsi sel trofoblast dalam membentuk dan mempertahankan plasenta. Faktor genetik juga berperan karena wanita dengan riwayat keluarga preeklamsia memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit ini. Selanjutnya kita memasuki faktor risiko. Faktor risiko terbagi menjadi dua. Faktor risiko, faktor maternal dan faktor kehamilan. Yang pertama kita masuk ke faktor maternal. Riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya merupakan faktor risiko yang sangat kuat karena menunjukkan adanya kecenderungan yang dapat berulang pada kehamilan berikutnya. Hipertensi kronis menyebabkan pembuluh darah telah mengalami gangguan sebelum kehamilan sehingga lebih mudah berkembang menjadi preeklamsia. Diabetes mellitus meningkatkan risiko kerusakan pembuluh darah dan yang telah terjadi sebelumnya. Penyakit ginjal kronik menyebabkan fungsi ginjal sudah terganggu sehingga lebih rentan mengalami hipertensi dan proteinuria selama kehamilan. Penyakit autoimun seperti systematic lupus erythematosus atau yang biasa disebut SLE dan sindrom antifosfolipid dapat mengganggu fungsi pembuluh darah dan plasenta. Obesitas meningkatkan inflamasi kronis dan resistensi insulin yang berhubungan dengan disfungsi endotel. Usia ibu di atas 35 tahun memiliki risiko lebih tinggi karena fungsi pembuluh darah sudah mulai menurun. Primigravida gravida atau kehamilan pertama juga merupakan faktor risiko karena tubuh ibu baru pertama kali beradaptasi terhadap antigen plasenta. Selanjutnya kita memasuki faktor kehamilan. Kehamilan ganda meningkatkan kebutuhan perfusi plasenta sehingga risiko preeklamsia lebih tinggi. Mula hidatidosa menyebabkan jaringan trofoblast tumbuh berlebihan sehingga memicu gangguan vaskular. Kehamilan dengan donor oosit meningkatkan kemungkinan terjadinya respon imun yang abnormal terhadap plasenta. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologi. Patofisiologi preeklamsia diawali dengan gangguan invasi trofoblast ke dalam arteri spiralis. Akibatnya, proses remodeling arteri spiralis menjadi tidak sempurna sehingga arteri tetap sempit dan kaku. Karena pembuluh darah tetap sempit, aliran darah menuju plasenta menurun sehingga terjadi hipoksia atau iskemia plasenta. Plasenta yang mengalami hipoksia kemudian melepaskan berbagai faktor antidiogenik terutama soluble FIT1 dan soluble endoglin ke dalam sirkulasi ibu. Faktor-faktor tersebut menghambat kerja VEGF atau yang bisa disebut vascular endothelial growth factor dan PIGF
placenta growth factor yang sebenarnya berfungsi menjaga kesehatan endotel pembuluh darah. Akibatnya, terjadi disfungsi endotel sistemik. Endotel yang rusak menyebabkan pembuluh darah mengalami spasme atau penyempitan sehingga resistensi vaskular sistemik meningkat dan tekanan darah menjadi tinggi. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi. Klasifikasi terbagi menjadi 3. Preeclampsia tanpa gejala berat, preeclampsia dengan gejala berat, dan supermosid preeclampsia. Pertama kita bahas dengan preeclampsia tanpa gejala berat. Diagnosis ditegakkan bila ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 20 minggu mengalami tekanan darah di atas 140 dan per 90 mmHg disertai proteinuria yaitu protein urin di atas 300 mg dalam kurun waktu 24 jam, rasio protein per kreatin di atas 0,3 atau hasil dipstek minimal 2+ apabila pemeriksaan kuantitatif tidak tersedia. Selanjutnya, preeclampsia dengan gejala berat. Preeclampsia dikatakan berat apabila terdapat salah satu dari kondisi berikut. Tekanan darah mencapai 160 per 110 mmHg. Trombosit kurang dari 100.000 mikroliter, kadar kreatin serum lebih dari 101,1 mg per dl atau meningkat 2 kali lipat. Ada edema paru, gangguan fungsi hati, nyeri epigastrium atau kuadran kanan atas akibat peregangan kapsul hati, gangguan penglihatan, sakit kepala berat dan menetap atau peningkatan enzim hati. Setelahnya, supermosid preeclampsia. Supermosid preeclampsia adalah preeklamsia yang muncul pada wanita yang sebelumnya telah menderita hipertensi kronis. Biasanya ditandai dengan peningkatan tekanan darah yang semakin berat serta muncul proteinuria dan kerusakan organ yang sebelumnya tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke manifestasi klinis. Keluhan yang paling sering muncul adanya sakit kepala berat akibat peningkatan tekanan darah dan gangguan perfusi otak, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur, melihat kelihatan cahaya atau penglihatan ganda. Terjadi akibat vasospasme pada retina maupun edema cerebral. Nyeri epigastrium atau nyeri kuadran kanan atau atas muncul karena peregangan kapsul hati akibat edema dan pendarahan pada hati. Selanjutnya kita lanjutkan pada pemeriksaan penunjang. Diagnosis preeklamsia memerlukan adanya hipertensi dengan usia kehamilan minimal 20 minggu. Proteinuria dapat dibuktikan melalui pemeriksaan protein urin di atas 300 mg kurun waktu 24 jam. Rasio protein terhadap kreatin 0,3 atau dipstik minimal 2+. Apabila pemeriksaan lain tidak tersedia, apabila protein tidak ditemukan, diagnosis tetap dapat ditegakkan bila terdapat hipertensi sertai tanda kerusakan organ seperti trombositopenia, gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati, edema paru, maupun gangguan cerebral dan visual. Selanjutnya kita lanjutkan dengan komplikasi. Komplikasi maternal apabila tidak ditangani, preeklamsia dapat berkembang menjadi eklamsia, yaitu timbulnya kejang yang tidak disebabkan oleh kelainan neurologis lain. Komplikasi lain adalah HELLP syndrome, yaitu kombinasi hemolisis, peningkatan enzim hati, dan trombositopenia. Selain itu, dapat terjadi stroke akibat hipertensi berat, gagal ginjal akut karena gangguan perfusi ginjal, edema paru akibat kebocoran kapiler, disseminated intraventricular coagulation atau yang bisa disebut DIC akibat aktivasi koagulasi yang berlebihan, solusio plasenta karena pelepasan plasenta sebelum waktunya, hingga kematian ibu. Komplikasi janin. Gangguan aliran darah menuju plasenta menyebabkan janin kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga dapat mengalami intrauterine growth retardation atau biasa disebut IUGR atau pertumbuhan janin terhambat. Selain itu, dapat terjadi prematuritas karena persalinan harus dilakukan lebih awal, hipoksia janin, oligohydramnion akibat berkurangnya produksi urin janin, hingga kematian janin dalam kandungan. Untuk tata laksananya, penanganan preeklamsia tergantung pada usia kehamilan, tingkat keparahan penyakit, serta kondisi ibu dan janin.
Pasien dengan preeklamsia berat atau kondisi ibu maupun janin yang tidak stabil memerlukan rawat inap agar dapat dilakukan pemantauan ketat. Apabila tekanan darah mencapai 160/110 mmHg, berikan obat antihipertensi seperti labetalol, nifedipin, dan hidralazin dengan target mempertahankan tekanan darah sekitar 140/150/90/100 mmHg. Penurunan tekanan darah tidak boleh terlalu cepat agar perfusi pasien tetap terjaga. Sekian yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.